Shalom, kita ketemu lagi dalam program Infinity Ministry, Inspirasi dan Motivasi dengan saya Pendeta Sony Hurangian. Kali ini atau di bulan ini Inspirasi dan Motivasi Infinity Ministry mengambil tema pemulihan Pondok Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Pondok Daud merupakan sebuah istilah yang digunakan kitab Amos untuk menggambarkan negeri Israel atau umat Tuhan yang akan dipulihkan oleh Tuhan, meskipun pernah dihancurkan secara total. Kita melihat firman Tuhan di dalam Amos 9 ayat yang ke-11. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti di zaman dahulu kala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pondok Daud yang telah roboh, negeri Israel yang telah dihancurkan, kerajaan umat Tuhan yang telah dihancurkan oleh musuh-musuhnya bisa dipulihkan kembali oleh Tuhan. Sekali lagi, bisa dipulihkan kembali oleh Tuhan. Haleluya. Kenapa mereka dihancurkan? Ini menjadi pertanyaan. Umat Tuhan, negeri Israel, kenapa mereka kemudian dihancurkan? Ternyata penyebabnya adalah karena dosa-dosa mereka, karena pelanggaran-pelanggaran umat Tuhan, negeri Israel. Kemudian mereka dihancurkan. Oleh sebab itulah Tuhan kemudian mendisiplinkan mereka. Tuhan mendidik mereka dengan cara mengalami kelaparan, kemudian mengalami kesulitan, kemudian mengalami bencana alam, mengalami serangan-serangan dari musuh-musuh mereka, dan lain-lainnya. Untuk mendidik umat Tuhan sehingga mereka benar-benar bisa menjadi umat Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ternyata didikan, disiplin yang dijalankan Tuhan kepada umat Tuhan, kepada negeri Israel, adalah untuk menjadikan mereka benar-benar menjadi umat Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Dan apa yang telah roboh, apa yang telah rusak, bisa dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi, dan apa yang telah roboh, apa yang telah rusak, bisa dipulihkan kembali oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang hidup di era perjanjian baru, kita yang adalah umat perjanjian baru, adalah orang-orang yang dapat mengalami pemulihan hidup. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang dapat mengalami pemulihan hidup. Kenapa? Karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, Alkitab katakan, Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah yang menjadikan kita punya pengharapan yang bisa menjadikan kita bisa dipulihkan kembali.
kehancuran yang model apa yang terjadi dalam hidup kita. Dengan adanya peristiwa Yesus yang dalam rupa Allah yang telah mengosongkan dirinya, kemudian mengambil rupa sebagai manusia, yang kemudian turun ke dunia dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, menjadikan pengharapan kita bisa dipulihkan hidup kita. Persyaratan untuk kita mengalami pemulihan dari Tuhan adalah dengan cara kita beriman kepada Tuhan Yesus, dengan cara kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sekali lagi, dengan cara beriman kepada Tuhan Yesus, dengan cara menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ini kemudian menjadi persyaratan, ini menjadi syarat utama untuk kita dapat mengalami pemulihan hidup. Sekali lagi, untuk kita bisa mengalami pemulihan hidup, maka persyaratan utama adalah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka serusak apapun kehidupan kita, keberadaan kita akan sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan punya pengharapan untuk bisa mengalami pemulihan hidup. Haleluya! Pastikan kita punya niat yang kuat untuk mengalami pemulihan hidup, dan hanya ada di dalam beriman kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Haleluya! Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.